Oke, balik lagi di Cinematic Cinema. Kita berhim. Ya, akhirnya ya. film Mortal Kombat nih. Setelah penantian cukup panjang dan sempat ada drama ya, dua drama mewarnai film ini ya. Pertama pemotongan durasi yang awalnya 100 awalnya 95 menit. 95 menit ya. Tapi udah dikonfirm kalau itu kesalahan posting. Nah, pas di posting ada masalah lagi. Di spoiler sama orang yang sensor-sensor itu ya. Tapi lah untungnya akhirnya bisa tayang juga Bisa tayang juga di bioskop ya. Walaupun cukup banyak kekecewaan yang menyelimuti film ini ya, baik dari secara penayangannya di Indonesia, terus juga ini cara penyajiannya juga sangat-sangat mempengaruhi. Tapi ya alasan utama film ini ditonton ya karena balik lagi nostalgia ya. Dan karena ini kan berdasarkan dari game yang booming dulu, salah satu franchise terbesar dan sempat dibikin filmnya berkali-kali ya. 95, 97 Annihilation, terus ada seriesnya juga yang di RCTI itu ya dulu ya. Terus sekarang yang terbaru Mortal Kombat doang gitu Mortal Kombat. Dan yang cukup bikin menarik ya film ini ada aktor kebanggaan kita semua, antagonis favorit kita semua gitu kan. Babang Joe Taslim nih. Jadi Sub-Zero ya, Bihan ya nama aslinya. Jadi seperti biasa Indonesia dan Asia dapat giliran duluan ya. Karena filmnya tayang di luar tanggal 23. Masih hari Jumat nanti ya. Cukup yang bikin mengejutkan tuh ini ya, dapat reviewnya udah lumayan ini ya. Lumayan keren gitu, 7,1 di IMDb. Hampir 3.000 user view ya. Terakhir kali aku lihat ya itu udah 3.000 user view yang vote film ini tuh cukup fantastis gitu. Tapi menurut kita ya nanti kita bahas ya. Nanti kita ke cast dulu ya sebelum kita cerita ya. Dari cast sendiri ada Louis Tan sebagai Cole Young ya. Ini salah satu karakter original dari versi 2021 ya. Ini nggak ada di Sega ya? Nggak ada di game juga nggak ada. Mainnya di Sega ya? Dulu sih. Awalnya di Dingdong lu malah. Lebih kuno lagi. Pakai duit 100 gunung lu. 100 gunung. Terus ada Jessica McNamee ya, Sonya Blade, terus ada Josh Lawson, Kano, terus ya kebanyakan aktor-aktor ini sih Ludilin juga ya. Kelas B ya. Kalau Ludilin pernah main di ini Pak, Power Ranger Pak. Iya, Liu Kang ya. Tapi ya aktor highlight utamanya ada di Hiroyuki Sanada sama Joe Taslim ya. Sebagai Sub-Zero dan Scorpion ya, yang bakal jadi point of view cerita walaupun sedikit agak-agak kabur ya, walaupun di tengah-tengah. Kabur. Oke, langsung ke cerita nih ya. Ceritanya tentang menceritakan seorang pria ya bernama Cole Young yang tiba-tiba tinggal di Amerika ya. Aku juga bingung kenapa dia tinggal di Amerika gitu. Seorang petarung lah ya, petarung MMA gitu. Ya, dan ternyata dia ini udah malas bertarung. Dia ternyata menemukan takdirnya sebagai Satria Naga gitu. Dengan panu di dada gitu kan. Panu das. Aneh tuh loh, Pak. Yang lain tuh nunjukin di lengan dia gini di sini ya si Cole Young. Ternyata si Cole Young ini adalah salah satu keturunan terakhir dari Hanzo Hasashi, aka Scorpio ya. Jadi ya seperti plot Mortal Kombat sebelumnya di mana perseteruannya tuh antara Otherworld ya, di mana itu pimpinan Samsung dan Cole Young, Sonya Blade, Jax, terus ada Kano, Liu Kang dan Kung Lao. Kung Lao ya, pimpinan Raiden ya. Ya plotnya masih sama tapi ya yang cukup berani sih dari cerita saudaranya cukup ini ya, ngambil si karakter asli gitu. Oh iya. Si Cole Young kan ini nggak ada di origin game-nya ataupun versi-versi lamanya versi gitu. Game nggak ada, di versi lama di 95 juga nggak ada gitu. Ya cukup bisa menjelaskan ya dari segi cerita ya, walaupun cukup bisa menjelaskan dunia Mortal Kombat yang cukup minim di sini, tapi Cole Young ini bisa menjelaskan lah kebanyakan dari isi cerita walaupun sedikit kabur sih. Tapi yang paling parah dari film ini sih kalau dari segi cerita sih ini sih menurutku, yaitu atmosfernya tuh di awal tuh bener-bener bagus ya. Aku udah optimis tuh lihat adegan sama. Aku udah semangat nih. Aku lihat adegan pertama yang si Bihan sama si bapaknya Hiroyuki Sanada ya. Si Hiroyuki Sanada itu berantem udah keren. Sebenarnya 8 udah di tangan nih. Tapi kalau mau dibunuh jadi 0 gitu. Itu bukan salah filmnya sih. Bukan salah filmnya. Salah lembaga sensornya. Sensor. Karena hampir 3 sampai 7 ya adegan keren yang di-cut gitu. Iya. Ini baru di awal loh padahal. Di awal gitu. Udah keren banget loh atmosfernya. Waktu penyerangan rumah si Joe Taslim sama Hiroyuki Sanada itu kan udah kayak ini keren nih. Optimis gitu. Terus apalagi pas muncul
kan rumahnya ala-ala Jepang gitu kan ya. Kan Jepang lah settingnya, Pak. Iya, ala Jepang gitu, terus ada cipratan darah gitu. Darah dan Wah, es itu gitu kan. Udah keren banget Dan sih. yang Terus apalagi gitu Joe udah- Taslim di sini ngomong bahasa Cina gitu. Iya, ya. Setelah kemarin Korea sekarang ngomong Cina. Cina gitu. Aduh, emang Asia sejati. Keren banget sih dia. Itu udah keren banget ya dia. Udah keren banget. Walaupun bagus di-cut, tapi saat masuk setting masa sekarang, itu cerita kayak ketiduran aku seperti biasa ya kalau nonton film Seperti BB biasa. ya. Iya sih, ini tidur ngorok kenceng banget Wah, loh di capek bioskop. Pak, capek Pak. Keren Waktu banget. masuk Call yang ini drastis, kayak kehilangan Terjun bebas, Bro. Iya, kehilangan ini ya, apa ya? Dari cerita tuh kehilangan sentuhan utamanya. Kehilangan sentuhan dan nyawanya sih menurutku. Iya, jadi ya Asli, apa kayak nggak ada maksud yang jelas buat ceritanya nempel gitu, aja nempel aja enggak gitu. Kita prihatin sama Call Yong aja nggak ada gitu loh. nggak simpati juga. Aku juga Mungkin sedikit simpati atas ya karena dia punya keluarga aja iya gitu. gitu yang mau dibunuh sama Yang mau ini ya dibunuh sama- guru. Oke, terus ya itu sih cerita ya. Cerita ya ini nggak tahu ya BB kenapa ya setelah kemarin dengan 3 line up film per tiap bulannya ini kenapa yang paling mengecewakan 2 film barunya malahan gitu loh. Itu loh, makanya kenapa aku sekarang heran sama BB tuh kayak kehilangan tajinya dan ingin ikut-ikutan aja gitu. Ikut-ikutan sama Marvel, ikut-ikutan sama ini. Kalau aku menanggapinya begitu ya, karena dari segi cerita juga kelihatan gitu si BB tuh kayak udahlah filmnya dibikin fun aja gitu. Iya, dan ini nggak ada fun-funnya sebenarnya, Pak. Ya, Kalau kalau menarik aku, aja enggak gitu menurut gue. kalau aku masih ada sih ya dari ininya dari Ya, fatality yang disensor iya, itu. karena salah satu-satunya adegan paling niat di film ini ya cuma adegan berantemnya gitu. Iya, sama kasusnya sebenarnya sama kayak Godzilla Versus tapi Kong gitu. tapi lebih parah ini sih, Pak. Nah, Godzilla Kong lebih mahalan dikit Pak budgetnya. Ini kan kayak ya gitulah. Pro kontra lain lah. Pro kontra lain lah. Selain dari cerita yang paling parah ya, karena cerita menurutku paling parah ya. Walaupun seandainya ya kalau menurutku point of view-nya itu difokuskan sama si Sub-Zero sama Scorpion kayaknya lebih keren sih. Iya. Karena kan mengeksplor si Hiroyuki Sanada sama si Joe Taslim gitu Taslim. kan. Tapi kan campur-campur sama cerita Otherworld sama perseteruan pasukan bumi itu kan jadi aneh gitu. Ya, mungkin terburu-buru juga sih Ya, kayak, terburu-buru juga. terburu-buru untuk mengensemble si tim-timnya ini gitu, Iya. si Kung Lao, si Liu Kang. Jadi kayak kehilangan arah aja Iya. gitu dari segi cerita gitu. Kita banyak dikasih adegan-adegan yang jumpy gitu yang nggak begitu ngena, tapi ada satu adegan fighting yang bikin aku wah ini udah nih keren nih. Adegan bicycle kick-nya si Iya, Liu Kang itu gitu. ikonik banget sih dari Ikonik gamenya, banget sih. iya. Walaupun dia udah gitu, dia nggak bilang gitu sayangnya. Nggak gitu sayangnya. Filmnya ya gimana ya? Aku juga nggak bisa ngasih pro yang banyak gitu, jujur aja gitu. Kalau aku ya mungkin pro-nya ya ini, dia tetap berusaha mempertahankan unsur-unsur video game-nya walaupun maksa gitu. Lah Fatality ada, terus kayak ikonik lain kayak Fatality, terus Flawless Victory, terus apa lagi ya? Banyak lah unsur-unsur yang dari game-nya masih dipertahankan, terus karakter-karakternya ya sempat muncul ya lumayan banyak ya, 5-5 ya berarti ya. Ya, Tiap grup tiap gitu. clan lah gitu. Samsung sama Raiden ini 5-5 nih aliansinya. Tapi ya itu untuk pro-nya sendiri ya nggak bisa bilang banyak ya karena ya paling adegan terniat ya cuma battle-nya gitu. Ya kalau ya pro lain aku mungkin Joe Taslimnya ya. Nah itu udah jelas. Ya, yang malah jadi highlight utama di sini malah si enemy gitu, si villain-nya gitu. si sama Si Hiroyuki Sub-Zero. Sanada ya, walaupun Hiroyuki Sanada nggak terlalu ini ya. Bahkan aku malah lebih simpati ke villainnya gitu loh, Pak. Iya. Daripada kan ini kan sebenarnya secara cerita menceritakan si Cole Yang ya. Iya. Yang karakter baru dan sebagainya macam, tapi aku malah simpatinya ke Sub-Zero. Dia kan ngucapin apa? For Lin Kuang gitu kan. Itu malah nggak dijelasin. Iya. Kontra jelas ya, banyak karakter-karakter yang di nerf di sini gitu. Di nerf. Ya di nerf tuh di apa ya? Dibikin cupu gitu. Ya, betul. Goro tuh kan kalau di versi 95-nya kan itu kan dibunuhnya keroyokan, Pak. Keroyokan itu gila sih. Ditendang di jurang, ini dipukul pakai kampak sama tabrak pakai mobil tuh loh, kayak kehilangan wibawa kan, padahal tangannya 4 gitu kan. Nyerang rumah orang. Nggak bisa bunuh satu pun, Pak. Kan dibunuh kan keren gitu kan. Diapain kan dipukul sampai fatality, ya, brutality gitu kan bisa. Nitara itu ya salah satu adegan sensor terburuk ya di film ini ya. Yang Kung Lao fatality itu kan sebenarnya kan oh iya. dia cuma muncul CGI sekali, bras mati itu loh. Itu kayak dimunculin buat apa gitu. Ngapain gitu loh. Dia nggak berdialog sama sekali loh, Pak. Terbang-terbang doang. Iya, gitu terbang gitu. kan, panggil Nitaranya dateng, dia terbang, pres gitu udah. Hilang gitu. Dan itu CGI, Pak, itu loh. Ya aku tahu di film ini emang Mortal Kombat dan Fatality kan emang bukan Mortal Kombat ya. Tapi ya jangan gitu-gitu banget lah. Nggak gitu-gitu banget lah, bro. Developernya nggak ada gitu loh. Nggak ada build up-nya gitu. Ada karakter tapi nggak ada build up tuh kayak Iya. aduh, men.
Ya itu. Ayolah. Kontranya ya itu sih ceritanya nggak bikin nempel simpati, terus Kolyangnya juga nggak bisa menjelaskan apapun gitu. Antara darah assassin kenapa dia bisa bangkitin Scorpion gitu kan. Terus sensor sih terutama. Sensor terutama mengganggu sekali. Ya, sih. aku nggak tahu ya seandainya film ini nggak disensor mungkin ya nilainya bisa lebih bagus lebih gitu. bagus. Iya, karena penonton-penonton di luar kan nontonnya versi full ya, nggak ada sensor-sensor dari lembaga sensor ya. Penuhnya nyalain filmnya juga kayaknya nggak bisa ya. Iya. Karena ini kan sensor kan dari Republik Indonesia. Iya. Ya Mortal Kombat punya track buruk lah. Gamenya aja di ban Pak di Indonesia. Oh iya. Gamenya di ban gara-gara dia ada unsur ini komunismenya gitu. Ada salah satu karakter tuh dari Rusia gitu. Jadi nggak boleh, dan itu promonya dulu di Jakarta waktu gamenya mau rilis gede-gede banget Pak. Udah datang liputan nggak dirilis. Ya mungkin kalau kontra lain nggak ngena sama karakter utamanya gitu. Iya, mending Sama sekali loh aku nggak. dulu kan point of view-nya kan kalau nggak di Raiden ya di Liu Kang gitu. Tapi mungkin di sini kan Liu Kangnya ya masih muda gitu ya. Diceritakan Iya. masih belum jago gitu. Masih cupu lah ya. Masih cupu. Malah yang bikin dropnya itu Kolyang sih. Iya. Oke, kita dikasih karakter baru tuh aku nggak apa-apa sebenarnya. Cuman build up-nya dan kenapa dia bisa begitu tuh kayak kurang lengkap aja gitu. Ya karena aku juga bingung adegan awalnya kan kita dikasih lihat perseteruan si Sub-Zero sama Scorpion, tiba-tiba jumping-nya tuh terlalu jauh. Nama jadi orang Amerika ya bener sih, emang kalau Bloodline itu ya nggak tahu ya kalau udah sampai beribu-ribu tahun gitu. Kan tuh tahun 106 berapa gitu. Tiba-tiba udah 2020 atau 2021 gitu ya. Ya, at least kita diliatin si Raiden yang membawa dia kemana gitu, kayak gitulah. Kan dia kan diambil sama Raiden tuh ya. Kayak apa ya, nonton film dipecah-pecah tapi nggak nyambung gitu. Berantem, Hiroyuki Sanada, Jota Slim, terus pindah MMA, bertarung, terus dikejar-kejar Jax gitu kan. Iya, Jax-nya tangannya hancur gitu. Tangannya kecil tuh. Ternyata bisa ini dia berubah evolve ya. Langsung jadi armor nyebutnya apa tuh aku lupa. Arcana ya. Pokoknya kalau dia bisa ngebangkitin Arcana di tubuhnya tuh bisa upgrade gitu. Iya. Kayak Sonya tuh tiba-tiba bisa gerakan cepet tuh kan. Padahal kan Sonya kalau di gamenya emang udah jago. Udah pahlawan terpilih gitu kan. Iya. Di sini dia manusia biasa ya. Banyak hal yang melenceng dan jumpy dan ujuk-ujuk lah gitu. Ya. Sonya bisa dapat tato naga. Cuma gara-gara bunuh si Kano. Gitu. Ya tapi film ini masih ada pro lah, karena ya nggak tahu ini pro apa kontra ya, dengan menurutku film ini cukup nggak bagus, nggak jelek juga. Film ini ngasih peluang untuk sequel ya, karena di ending sendiri dia bakal ada dua hal yang aku lihat di sini. Yang pertama kipasnya si Kitana yang bakal jadi love interest-nya si Liu Kang, dan Johnny Cage ya, yang salah satu karakter yang mungkin bisa ngasih sedikit ya komedi ya. Karena ya Johnny Kandang ini cukup terkenal di game dan di filmnya ya. Semoga film ini cukup punya peluang lah di film kedua, karena ya walaupun filmnya seperti ini tidak memuaskan, aku masih menaruh harapan juga sih. Ya, yang pasti aku harapannya di film kedua line up ya aktor-aktornya lebih meningkat. Karena daya tariknya kalau seandainya Scorpio sama si Sub-Zero-nya yang diperankan sama Jota Slim sama Hiroyuki Sanada nggak muncul lagi ya bakal hilang ya, karena dengan aktor-aktor muda dan menurutku aktingnya nggak terlalu ini ya boom gitu. Nggak terlalu boom. Ya terkesan dibuat-buat. Nggak ada daya tariknya lah. Oke, langsung skor ya. Aku dulu nih. Aku ngasih 6,8 lah Pak. 6,8 ya. Aku ngasih 6,8 karena ya banyak hal-hal yang nanggung dan banyak build up yang nggak jelas. Terus adegannya jumpy banget gitu. Aku nggak tahu si Cole bisa sampai di Amerika tuh kenapa, nggak dikasih penjelasan di situ. Keren ya Raiden ya. Ngelamatin bayi di Jepang pindah ke Amerika gitu. Tapi bukan gitu ceritanya. Ya walaupun begitu, walaupun semua kontranya sudah disebutkan sama saya ya, tapi ya masih menghibur sedikit gitu. Dari setting-settingnya kita yang dikesuguhkan tebing-tebing gitulah ya. Tebing-tebing gitu, markasnya si Liu Kang lah gitu. Itu settingnya bagus banget. Terus ya tadi itu ya bicycle kick yang si Liu Kang dikeluarin di sini. Iconic move sama lain lah di filmnya dipertahankan gitu. Dan make up yang cukup niat. Aku terintimidasi loh Pak sama yang taring-taring gitu. Si Melina tuh gila sih, itu mantap banget ininya make up-nya gitu. Ya mungkin 6,8 ya. 6,8. Cukup bagus tapi kurang memuaskan. Iya. Kalau dari aku skor ya berapa ya? Aku bingung sih kalau ngasih skor, karena filmnya juga nggak terlalu buat aku. Kalau film udah tidur tuh udah jelek buat gue gitu. Karena emang nilai jualnya awalnya Sub-Zero sama ini ya, Scorpio ya, tapi tiba-tiba di film kita disuguhinnya tetap perseteruan dua orang ini, Raiden dan Samsung itu. Jadi ya menurutku nggak bisa, di luar ekspektasiku lah. Kayak jauh banget
terus ceritanya juga nggak nempel, bukannya naik tapi malah turun di akhir-akhir. Karakternya juga nggak terlalu bikin aku simpati, nggak ada emosi yang dikasih ke penonton, cuma kita lihat adegan-adegan berantem, badan bolong, darah muncrat, dan cuma memuaskan fans-fans yang tahu video gamenya gitu loh. Kalau orang-orang yang baru nonton juga ini apa sih gitu, Cole Young ini siapa gitu ya, mungkin 5 lah buatku lah. 5? Iya, karena punya sequel jadi 5,5 lah ya. 5,5. Ya karena film ini berpeluang punya sequel dan mungkin mengejutkan di next gitu loh. Iya. Ya pokoknya tanpa Joe Taslim film ini sampah sih menurut. Iya, benar. Aku jujur aja lah. Emang Dan Hiroki siapa? Hiroyuki Sanada. Hiroyuki Sanada juga. Bukan Hiroki Kato, Pak, nanti nyanyi gitu. Nah, ya pokoknya tanpa 2 orang itu film ini jadi sampah Iya, asli. kan dibuktikan Pak, dibuka dengan 2 orang itu, ditutup dengan ditambah Cole Young yang nggak jelas ya. Iya. Yang 2 berantem dia mah ini mecahin es batu. Mecahin es batu. Mungkin segitu dulu Review kali ini. Selamat menonton, selamat menikmati di sensor ya. Tapi kalau saran dari kita sih ya ke bioskop nggak apa-apa, tapi besok beli lagi ya. Sekali lagi Di HBO gitu kan. di HBO subscribe lah. Iya, soalnya kalau di bioskop ya itu ini apa Ya, namanya? Nggak full gitu, banyak adegan-adegan yang cukup mengecewakan, jadi ya. Padahal kan ya Mortal Kombat nilai jualnya di situ. Iya, tanpa fatality, brutality, cuma segala Tekken macam. gitu Cuma kan. Tekken kalau itu. Setelah kejadian sensor itu, lembaga akun Instagram LSF langsung dibully, Pak. Wah, dibully habis-habisan, Pak. Karena mungkin kesadaran orang Indonesia juga masih kurang ya untuk sensor ya. Nyatanya aku masih sering lihat kalau nonton film dewasa itu ada anak kecil di bawah gitu loh. Oh iya. Dan ya itu mungkin sedikit ini ya, kalau kita lihat dari sudut pandang ini ya, mungkin buat orang tua gitu, jadi emang kesadaran orang Indonesia sendiri masih kurang gitu ya. Jadi ya mungkin itu win-win solution yang nggak bikin win sih sebenarnya. Penikmat film yang melihat film dari aspek seninya jadi terganggu ya dia. Ya sudah, mungkin segitu aja ya. Semoga WB berbenah ya. Berbenah. Gila nih, studio segede ini filmnya kayak begini amat gitu. Aku heran loh. Dan aku juga bingung, akun-akun film ratingnya gede. Habisnya kan dikatain buat TikTok lagi nih. Kalau bilang ini jelek. Ya, terima kasih sudah menonton review ini. Ya, semoga review ini membantu, dan jangan lupa untuk dukung kita di PG Studio Story dan PG Studio Musik ya untuk konten-konten terbaru baik review film, cerita, musik, dan yang lain-lain. Dan informasi lainnya juga, podcast dan sebagainya. Akhir kata saya Sakin pamit. Saya Bihun. Bihun. Ya, sampai jumpa di review selanjutnya ya.